Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman ya. Saya sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan tentang masalah banjir ya. Bahkan di Facebook ini saya sudah membuat namanya video tentang banjir sebelum yang akan terjadi kejadian ya. Ternyata sekarang sudah kejadian mulai satu persatu ya. Jadi di profil video saya sudah lengkap, saya sudah jelaskan ya, bahwa tahun ini memang akan terjadinya banjir ya, seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah benar apa tidak kan, karena ini saya bisa tahu itu dikasih tahu sama bangsa iblis ya, namanya Panglima Dajjal si mata satu. Dia ini adalah anak buah Dajjal ya. Anak buah Dajjal ngasih tahu ke saya jauh-jauh hari bahwa tahun ini akan terjadi bencana alam dan terjadi banjir ya. Dia yang saya kasih tahu, yang target dia sendiri yaitu anak buah Dajjal Panglima, yaitu Aceh, Padang, sama Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dan dan di daerah-daerah lain masih belum disebutkan ya. Karena pasukan Dajjal, anak buahnya dari bangsa jin setan iblis, itu sudah menyebar luas dari ke daerah-daerah lain, itu pasukannya. Dan posisi panglima ini yang bertugas, jadi masing-masing itu dikasih tempat, daerah wilayah masing-masing tugasnya ya. Jadi kalau tugasnya panglima Dajjal Sumatera 1 ini tugasnya yaitu di Padang, Aceh, sama Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Itu tugasnya di situ. Tugasnya itu untuk menyihir angin, menyihir air supaya naik ke darat seperti itu ya. Ini dari pengakuan Panglima Dajjal Sumatera 1 sendiri. Jadi saya berbicara dengan Panglima Dajjal Sumatera 1 itu lewat tubuh teman saya. Jadi tubuh teman saya itu, di tubuhnya itu ada bangsa iblis, namanya anak buah Dajjal Panglima Sumatera 1 ya. Akan tetapi saya tidak pernah yang namanya berbicara langsung tatap-tatapan wajah dengan Panglima Dajjal Sumatera 1 dari bangsa iblis ya. Saya tidak pernah ya. Saya hanya berbicara melalui kawan tubuh saya. Jadi yang namanya bangsa iblis, setan, itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, bisa masuk seperti itu, dan dia akan berbicara tentang masalah gaib, tentang bicara masalah sebelum kejadian yang akan datang seperti itu ya. Mohon maaf, saya tidak melakukan kesirikan kepada Allah ya, saya hanya menyampaikan ya, seperti itu ya. Dan sekarang tebakan Panglima Dajjal si mata satu sudah benar dan tepat kan? Jadi akan terjadi yang namanya banjir atau bencana alam. Sekarang sudah kejadian. Di Padang, di Aceh sudah kejadian banjir ya. Di Cirebon pun masih sekarang sedikit-sedikit. Nggak tahu nanti ada banjir susulan apalagi nggak tahu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu, anak buah Dajjal dari bangsa iblis, sudah ngasih tahu ke saya. Ada satu desa yang tidak bisa terkena banjir maupun bencana alam, yaitu desa yang selalu setiap hari melakukan istighosah ya. Jadi inilah apa yang dikatakan Panglima anak buah Dajjal kepada saya ya. Jadi di desa manapun yang tidak ada melakukan aktivitas sehari-hari program istighosah, maka di situ akan terkena banjir ya, akan terkena bencana alam. Saya pun tidak tahu ya apa artinya istighosah itu ya. Jujur aja saya nggak tahu apa artinya istighosah ini yang akan jadi pertanyaan saya. Akan tetapi saya hanya ngasih tahu dan menjelaskan di mana saja, desa apa saja yang melakukan istighosah setiap hari, maka desa ini akan selamat dari banjir maupun bencana alam yang lainnya ya. Karena
Panglima Dajjal si mata satu itu akan menyihir angin, menyihir air supaya naik ke darat. Itu akan menyihir dia untuk membunuh manusia ya, seperti itu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu ini pernah mau menyihir suatu desa, akan tetapi desa itu dijaga sosok raksasa yang sangat besar sekali. Bahkan tubuhnya lebih besar dari Panglima Dajjal si mata satu ya. Maka Panglima Dajjal si mata satu juga bertanya kepada saya, kamu tahu sosok yang besar di kampung ini? Sosoknya sangat besar sekali, katanya. Aku gak bisa ngalahin dia, katanya. Lalu saya tanya, bukankah itu bangsa jin? Saya bilang, bukan. Kalau bangsa jin, saya berani. Bahkan semua bangsa jin yang ada di dunia tunduk semua kepada saya. Dia bilang seperti itu. Tapi ini beda. Lalu otak saya berpikir, itu adalah malaikat, saya bilang. Malaikat Allah, saya bilang. Seperti itu. Oh, malaikat ya? Ya, dia bilang itu. Nah, itulah di desa ini yang selalu ada amalan istighosa setiap hari. Maka disitulah ada sosok yang besar, raksasa. Maka ini pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu kepada saya. Masih tahu kan bahwa apabila di desa ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan di desanya yang setiap hari mengadakan program istighosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim satu malaikat yang paling besar untuk menjaga kampungnya agar terhindar dari banjir dan bencana alam, seperti itu ya. Jadi saya mohon kepada semua para ulama, para ustadz, para kiai, para habib ya, yang ada di kampungnya masing-masing, tolonglah buat program istighosa setiap hari ya. Mau sepi, mau rame, lakukan saja istighosa setiap hari, karena ini menyelamatkan satu kampungnya. Ini pengakuan Panglima Dajjal si mata satu bilang ke saya dari bangsa iblis ya. Jujur aja, saya ini orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Ilmu agama saya juga masih cetek ya, apalagi hadis-hadis, apalagi Al-Quran saya gak hafal sama sekali. Perlu Anda ketahui bahwa saya adalah orang paling jujur di dunia ini. Dan kejujuran saya boleh dites dengan uji coba sumpah pocong maupun sumpah mubahlah untuk mengetes kejujuran saya ya. Apabila saya berbohong, maka saya siap diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya siap hari ini saya mati dan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilemparkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila saya berbohong ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon untuk kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habib yang ada di kota maupun di kampung, buatlah program istighosa setiap hari ya, agar kampung kalian itu selamat dari banjir maupun dari bencana alam ya. Karena dengan asbabnya mengadakan istighosa setiap hari itu Allah mengirimkan satu malaikat yang sangat besar sekali dan menjaga kampung dari bencana alam. Ini Panglima Dajjal sendiri loh yang melihat secara langsung ya, dengan yang gaib itu. Karena yang saya ceritakan ini tentang masalah gaib ya. Jadi yang saya ceritakan ini bangsa jin dan antara bangsa malaikat gitu ya. Otak saya ini juga tidak bisa menerima apakah ini hanya cerita dongeng biasa, apakah ini hanya karang-karangan dia. Perlu Anda ketahui, yang namanya bangsa jin, setan, iblis itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya. Bisa masuk itu. Seperti itu. Apabila bangsa jin, setan, iblis sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan setengah normal. Contohnya gini, setengah normal, kadang dia sadar, kadang dia enggak, kadang dia sadar. Apabila kadang dia sadar, berarti itu manusia yang ngomong. Apabila dalam keadaan dia tidak sadar, berarti itu bangsa iblis yang ngomong. Seperti itu ya. Saya sudah sering berbicara dengan tiap saya sudah sering berbicara tiap hari dengan Panglima Anak Buah Dajjal ya. Karena Panglima Anak Buah Dajjal itu ada di dalam tubuh manusia ya. Sudah sering saya berbicara. Bahkan tentang info-info masalah gaib udah saya ceritakan kepada saya. Dia ceritakan kepada saya tentang info-info masalah gaib dan masalah yang akan datang. Dia sudah menceritakan kepada saya yang sebelum akan terjadi kejadiannya seperti itu.
Jadi buat ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, di tahun ini perbaikilah kelakuan kalian, perbaikilah kelakuan kita ya, perbaiki. Bertobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah. Persiapkan bekal amal akhirat ya tahun ini ya. Karena tahun ini akan penuh dengan yang namanya bencana alam ya. Macam-macam bencana alamnya bervariasi ya, seperti itu ya. Jadi saya bukan sok tahu, bukan sombong ya. Bukan saya melakukan kesirikan, bukan. Saya hanya menyampaikan berita kebenaran apa yang telah Allah kasih tahu ke saya melalui perantara Panglima Dajjal dari bangsa iblis, seperti itu ya. Jadi buat ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, tetaplah bersabar, tabah. Yang menerima banjir maupun bencana alam yang lainnya, tetap sabar dan tabah. Minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada Allah. Apa yang dosa-dosa kita lakukan selama ini, baik yang udah lewat maupun yang akan datang, seperti itu, kita minta ampun. Dan buatlah program di kampung-kampung kalian, istighosah setiap hari agar kampung kalian itu selamat, dilindungi oleh Allah ya, seperti itu. Jadi persiapkanlah menjelang banjir, pelampung, perahu karet, atau ban mobil bekas, atau drum bekas yang gede yang bisa menyelamatkan kita dari banjir, seperti itu ya. Oke, jangan lupa juga persiapkan obat-obatan ya, makanan-makanan, atau mempersiapkan sebelum terjadinya banjir itu semua dokumen. Yang pertama, dokumen harus kita selamatkan dulu, KK, KTP ya, kartu ATM, itu yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Kalau masalah pakaian, tinggalkan semua pakaian, barang-barang kulkas atau TV, tinggalkan semua. Yang penting KK, KTP, dan rekening ATM, itu yang paling penting ya, harus diselamatkan terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.